dan itu hasil disertasi beliau. Jadi ini yang pertama, terima kasih kami dan jazakumullah jasa. Yang kedua, yang perlu diketahui oleh seluruh orang tua santri dan peserta online bahwa kegiatan ini menjadi warming up, ya, menjadi gairah pemanasan untuk para santri yang insya Allah di hari Rabu besok ini akan diimplementasikan dengan para santri Karimil Quran akan mengadakan kunjungan di Baitul Quran di Taman Mini Indonesia Indah, walaupun dalam kondisi masih dalam suasana renovasi karena menjelang G20 untuk tuan rumah Indonesia, sehingga alhamdulillah dengan negosiasi bersama beliau dan beliau pun masuk dalam kepengurusan lembaga pentasih Indonesia, sehingga ini menjadi keberkahan buat kami. Mudah-mudahan para santri kami dan peserta berharap nanti kalau ada kesempatan luang bisa sowanan dan ziarah di lembaga Baitul Quran yang berada di Taman Mini Indonesia. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan yang ketiga, terima kasih pula. Insya Allah agenda sampai menjelang maghrib adalah bersama Dr. Zainal terkait tentang ilmu rasam. Dan Ba'da Isya, insya Allah bersama Gurunda Ustadz Abu Ezra, yang akan lebih banyak bicara tentang ilmu Dhabtul Quran. Yang di tahun lalu itu tidak dibahas tuntas, karena lebih banyak bicara tentang ilmu rasam kedua belah pihak, antara Dr. Zainal Arifin Madkur dan Syekh Farabi saat itu. Dan mudah-mudahan kita bisa beristifadah dan mendulang ilmu dan mendulang kebaikan pada kesempatan webinar kali ini. Dan mudah-mudahan kita semakin semangat, dan alhamdulillah peserta kali ini justru lebih banyak, padahal ini menjadi tantangan baru bagi kepengurusan HISKA yang baru, Santri Karim, Himpunan Santri Karim, menjadi awal event dan awal program yang baru. Sekaligus ini menjadi Tarhib Ramadan 1443 Hijriyah. Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan kita akan gelontorkan beberapa program. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini yang dekat Jabodetabek, mudah-mudahan program Karim Mengaji bisa disegerakan karena sudah dapat izin di Masjid Al-Muhajirin. Dan insya Allah kita masuk wilayah area dan era endemi, ya, bukan pandemi lagi. Mudah-mudahan doa ayah bunda sekalian. Dan mudah-mudahan akhir bulan Maret ini kita akan daurah di mana di Tangerang, dan tadi juga coaching dengan orang tua santri Kutab Ummul Qura Tangerang. Dan alhamdulillah insya Allah nanti juga akan ada follow up yang lainnya. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan Karim akan menggelontorkan beberapa program, dan mungkin ada beberapa daurah atau kalau bisa talaki atau karantina talaki di beberapa juznya atau beberapa program. Mudah-mudahan ini menjadi penguatan untuk penguatan di sisi tajwid dan kajian-kajian Quran yang lainnya. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat bertalabul ilm pada seluruh peserta dan santri Karim, dan mudah-mudahan ini mendapatkan keberkahan. Saya kira itu saja. Syukran wa jazakumullah khairal jaza. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Kiai Haji Dr. Ahmad Fihri STHI MA yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti pada webinar ini, yaitu materi yang pertama yang akan diisi oleh Dr. Zainal Arifin Madkur. Beliau adalah penulis buku Perbedaan Rasam Utsmani pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Kali ini materi yang akan beliau isi berjudul Pengantar Ilmu Rasam Al-Quran. Kepada Ustaz Zainal Arifin Madkur, kami persilahkan. Terima kasih. Mohon maaf, suara saya kedengaran ya?
Ustaz? Kedengaran, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati akhinal kiram Dr. Kiai Haji Ahmad Fikri, sahabat kami Ustadz Abu Ezra, dan juga segenap alumni Karim dan santri Karim Quran. Tidak lupa para peserta webinar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disyukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah pada sore hari ini sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan. Kita dipertemukan oleh Allah dalam forum webinar yang dalam sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan pengantar ilmu Rasem. Pengantar ilmu Rasem. Semoga nanti yang akan kita bahas bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita dan kecintaan kita terhadap Al-Quran, dan bisa menjadikan kita makin bijak dan arif ketika melihat berbagai macam keragaman dan perbedaan dalam tulisan Al-Quran. Salawat salam semoga tetap tercurah dan terlimpah keriban Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan keistiqomahan dalam mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Baik, tidak memperpanjang kalam. Ini materi saya ada slide ya. Ini belum dijadikan co-host. Mungkin bisa dibantu panitia. Atau saya kirim ke panitia. Gimana? Saya kirim aja. Nah, Ustaz, boleh Ustaz. Oke. Kirim banyak. Kalau bisa di bawah mungkin saya langsung masuk sudah ya. Apakah kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Ya, udah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah pengantar ilmu Rasem Al-Quran. Pengantar ilmu Rasem Al-Quran. Saya kira ini tidak perlu ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini, barangkali ada kawan-kawan yang baru bergabung ya. Seperti apa sebenarnya Rasem itu? Ini adalah salah satu bentuk manuskrip klasik ya, terkait dengan Rasem Al-Quran. Rasem Al-Quran. Dari masa awal, zaman awal. Jadi jangan dibayangkan bahwa dulu Al-Quran ditulis sudah seperti selengkap yang kita baca sekarang. Kemudian ini adalah Mushaf Al-Mansub ila Utsman. Ada gini nggak di Baitul Quran? Uzbekistan. Ya, yang ada di Uzbekistan. Jadi ini terbuat dari kulit ya. Kawan-kawan sekalian, ini terbuat dari kulit dengan tulisan khot kufi, nanti kita lihat. Nah, seperti ini. Ini duplikatnya yang dibuat oleh Uni Emirat Arab. Jadi ini rosemnya yang tebal ini. Atasnya khot naskhi yang model sekarang. Kanu muhtadin, misalkan gitu ya. Kanu muhtadin. Jadi ini adalah duplikat tadi, mushaf yang sebelumnya. Kemudian
Nah, kita masuk pada mengenal ilmu Rasm Al-Quran yang menjadi tema kajian kita kali ini. Jadi tadi sekedar untuk pengenalan awal, sebenarnya makhluknya Rasm Al-Quran itu seperti apa. Nah, apa sih yang disebut dengan Rasm itu? Secara etimologi atau secara kebahasaan, Rasm itu berarti al-athar yang bermakna bekas atau peninggalan. Kata ini juga memiliki beberapa sinonim seperti az-zubur, ar-rasm, al-khat, dan as-satr. Ya, semuanya memiliki arti tulisan. Ini rasm lughatan ya, rasm secara kebahasaan. Sedangkan menurut istilah, rasm adalah sistem, ya, satu sistem penulisan kalimat-kalimat Al-Quran. Ya, yang telah disetujui oleh sahabat Utsman ibnu Affan pada waktu penulisan mushaf di masanya. Ya. Makanya rasm ini kemudian dikenal sampai sekarang dengan sebutan rasm Utsmani atau rasmul Utsmani. Rasmul Utsmani. Nah, ini sedikit contoh ya kekinian rasm dengan model Maghribi dan Masyriki. Ya. Jadi Maghribi itu untuk negara-negara utara Afrika, ini Kiai Fihri pernah di sana, mungkin nanti bisa memberikan testimoni ya untuk mushaf-mushaf Maghribi. Dan Masyriki, ya Maghribi tadi negara-negara utara Afrika dari arah barat Mesir, seperti Libya, Tunisia, Aljazair, Mauritania, dan Maroko. Ya. Kalau tidak salah, guru kita ini pernah di Libya ya, Ustaz ya. Nah, ini yang ini. Maghribi yang saya kasih ini, yang saya kasih tunjuk ini, yang sebelah kiri. Ya. Ini adalah mushaf dengan model rasm Maghribi, ya, rasm Maghribi. Kemudian yang Masyriki, ini semua negara yang berada di bagian timur Jazirah Arab. Termasuk kita, ini mengacu pada model Masyriki. Yang model Masyriki. Nah, kemudian rasm yang tadi sudah didefinisikan secara istilah sebagai bentuk sistem penulisan, ini dibagi lagi menjadi 3. Ada namanya rasm imla'i atau nahwi atau imla'iyah, ada rasm arudi, kemudian yang ketiga ada rasmul Utsmani atau yang kita bahas dalam hal ini rasm Al-Qur'an tadi, itu biasanya lebih familiar disebut dengan rasmul Utsmani atau istilahi. Jadi ada 3 bagian ini, pembagian rasm. Bentuknya seperti apa dalam penulisan? Kita bisa lihat di contoh perbedaan. Kalau rasmul imla'i, as-shalah itu dengan alif. Kelihatan ya. As-shalah dengan menggunakan alif. Az-zakah dengan menggunakan alif. Ini saya kasih warna biru. Surat dengan alif. Imla'iyah nih, tidak ada pilihan. Ya. Kemudian rasm arudi ini biasanya karena faktor buat syair ya. Makanya bisa terpisah, ada ada pemisahnya. Ini saya kasih pemisah. Jadi as-shalah itu kadang taknya ada di ujung, awal bait selanjutnya gitu ya. Ini arudi ya. Az-zakah begitu, as-sirat juga begitu. Ini sekedar ilustrasi untuk mendekatkan, membandingkan antara arudi dan imla'i. Kemudian rasm Utsmani itu ya as-shalah ditulis dengan waw. Jadi kalau Bapak Ibu, adik-adik santri menemukan tulisan Al-Qur'an, kenapa selama ini kalau baca mushaf as-shalah kok pakai waw, az-zakah kok pakai waw, itulah yang disebut sebagai rasmul Utsmani. Rasmul Utsmani. Kemudian kata sirat yang imla'iyah pakai alif, dalam rasm Utsmani bisa 2. Ada sirat bi itsbatil alif, ada sirat bi hadfil alif. Jadi dua-duanya ini rasm Utsmani. Kita menggunakan alif, mushaf Indonesia, mushaf Madinah itu tidak menggunakan alif. Kilahuma, keduanya ini adalah juga sama, masuk pada bagian rumpun rasm Utsmani. Nah, kita lanjutkan. Sebenarnya apa sih substansi dari rasm Al-Qur'an itu? Mungkin ada yang bertanya-tanya atau pernah mendengar bahwa misalkan mushaf Al-Qur'an yang rasm Utsmani itu yang benar adalah yang terbitan Timur Tengah misalkan. Seperti tadi disinggung oleh Kiai Fihri ya terkait dengan disertasi saya. Apakah benar informasi seperti itu? Jadi sekali lagi kita bertolak pada keilmuannya ya, keilmuannya, bukan karena kecenderungan. Misalkan Bapak Ibu, adik-adik santri mau pakai model Madinah misalkan, atau cetakan Mesir, atau Libya, atau mana,
silahkan. Tapi secara keilmuan itu sebenarnya masih bisa diperdebatkan ya. Ada banyak jalur maksud saya gitu ya. Substansi Rasm Al-Quran atau Rasm Utsmani adalah batang tubuh tulisan. Ini saya kira yang harus di-underline. Ini saya kasih warna untuk perhatian. Rasm adalah batang tubuh tulisan Al-Quran. Dalam istilahnya Syekh Aiman Rusdi Suwaid itu disebutkan sebagai jismul harf. Ya, jismul harf. Tanpa menyertakan titik harokat, karena dulu harokat berbentuk titik, dan titik huruf. Ya, naktul i'jam, ba, ta, ta. Jadi titiknya ba, titiknya ta, titiknya ta itu bukan bagian dari rasam. Ya. Itu nanti bagian dari dhabt yang insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Abu Ezra. Jadi sekali lagi saya ulang, rasam adalah batang tubuh tulisan Al-Quran tanpa menyertakan titik harokat dan titik huruf. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus juga kita ketahui yang ikut webinar kali ini, biar nanti ada informasi yang update gitu ya, informasi yang terbaru, bahwa rasm juga bukan kaligrafi. Barangkali ada yang mendengar bahwa rasm itu adalah karena faktor kaligrafi, khot ya. Nunjil mukminin, kenapa nunnya nangkring kecil? Itu mungkin yang nulis ketinggalan. Tidak ada kaitan. Itu nanti ada riwayatnya. Ya, ada riwayatnya. Sekali lagi, rasm bukan kaligrafi, jadi tidak ada kaitan dengan tulisannya bagus atau tidak. Rasm tidak ada kaitan dengan unsur keindahan cara menuliskan. Tetapi rasm lebih terkait dengan faktor kebahasaan. Nanti kita bisa diskusikan. Ini bicara tentang substansi. Intinya, rasm Al-Quran itu adalah hanya sebatas batang tubuh tulisan. Kita lanjut. Ini saya ambilkan contoh khot ya. Ini macam-macam khot ya. Ada khot kufi, ini kufi al-qadim ya, yang paling atas. Ini yang dipakai menuliskan masahif al-qadimah itu menggunakan kufi al-qadim. Kemudian ada al-kufi al-masyriki bawahnya yang tadi sudah kita bahas. Kemudian bawahnya lagi ada al-maghribi. Jadi ada timur dan barat dalam kajian penulisan Al-Quran. Itu nanti juga akan berpengaruh. Ya, akan berpengaruh termasuk sampai kepada dhobetnya. Nanti kita akan ulas. Kalau yang ada di depan kawan-kawan semua, ini adalah macam-macam khot. Rasm Al-Quran tidak membahas tentang ini. Ya. Silahkan. Kaidahnya nanti sudah ada. Khot itu bagaimana cara menuliskan. Tapi kalau kaidah penulisan rasm itu berdiri sendiri. Jadi al-khot itu syai'un wahid. Ya. Syai'un wahid. War-rasm syai'un akhar. Itu beda, jadi tidak sama. Itu intinya. Ini contohnya ya. Ini yang tadi saya katakan kalau disebut rasm itu tidak menyertakan titik harokat atau huruf ya. Titik harokat atau titik huruf. Ada yang bisa baca ini? Nanti dikari mana? Surat apa kira-kira ini? Syamsi wa duhaha. Oke. Ini ya, wasyamsi wa duhaha. Rasm ini tidak ada titik, tidak ada harokat. Yang atas ini Bismillahirrahmanirrahim. Mana titiknya tidak ada. Harokatnya juga tidak ada. Nah, tulisan model begini namanya khot kufi, ya, kufi. Jadi yang dipakai pertama kali nanti kufi. Ada yang mengatakan di zaman Nabi itu menggunakan khot skrip Hijazi. Hijazi itu yang slide yang pertama tadi, kufi tapi agak miring, Gitu. Baik, lanjut ya. Nah, kalau khot, rasm Al-Quran ditulis dengan khot naskhi, ini bisa dilihat di slide ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tanda kepala hamzah juga tidak ada. Titik nun juga tidak ada. Tasydid borok-borok. Fa juga enggak ada tandanya. Hamzah sawa'un enggak dilambangkan. A'andzartahum. Hamzah pertama juga tidak ada bentuknya.
am lam tunzirhum la yu'minun. Nah ini hamzahnya ditulis dengan waw. Kepala hamzahnya juga tidak ada. Ini adalah kalau kita ingin membaca Al-Qur'an pure, ya, pure dengan Rasm Utsmani saja, tidak menyertakan ilmu-ilmu bantu yang lain. Ilmu bantu yang lain yang saya maksud adalah ilmu dhabt. Jadi nanti rasm itu memang harus berpasangan, ya. Ada pasangan. Kalau kita membahas rasm harus bahas dhabt. Ini ranah ilmunya berbeda. Dan nanti kita bisa ikutin di materi Ustadz Ezra untuk kaitannya dengan dhabt, ilmu dhabt. Jadi saya hanya memberikan pengantar terkait dengan ilmu rasm. Jadi ini kalau rasm ditulis dengan khot naskhi. Saya contohkan biar ada gambaran kawan-kawan, rasmnya mana, khotnya mana, nah, gitu ya. Ini khotnya naskhi, rasmnya mana, hamzahnya nggak dituliskan, nggak dilambangkan, ya, nggak dilambangkan. Ini contoh ya, bahwa rasm itu syai'un wahid, wa dhabt syai'un akhar, itu tidak sama, tidak sama. Nanti ada mazhab-mazhabnya semua. Baik, kita lanjut pada kaidah-kaidah rasm Al-Qur'an atau kaidah-kaidah rasm Utsmani. Sebenarnya ada beberapa kaidah di sini. Ada mengatakan 5, ya, ada mengatakan 4, tapi saya ambilkan yang masyhur saja. Yang masyhur biasanya mengikuti bahwa kaidah rasm Utsmani itu ada 6. Tadi kan sudah dijelaskan, ada rasm imla'i, ada rasm arudi, ada rasm Utsmani atau rasm Al-Qur'an. Nah, rasm Al-Qur'an atau rasm Utsmani itu ada 6 kaidah pokok. Pertama, ada kaidah namanya membuang huruf, ya, al-hadf. Kemudian yang kedua ada kaidah menambah huruf, az-ziyadah. Ketiga ada penulisan hamzah, ya. Nanti perlu dikasih catatan oleh kawan-kawan bahwa hamzah ini nanti masuk 2. Ada yang masuk ke rasm, ada yang masuk ke dhabt. Ada yang masuk ke rasm, ada yang masuk ke dhabt. Jadi bab hamzah ini memang agak panjang kredit ini ya. Nanti di qiraat dia menjadi pembahasan, di nahwu juga, di sorof juga menjadi catatan. Kemudian yang kelima ada bab tentang menyambung dan memisah tulisan, al-fasl wal wasl. Dan yang keenam atau kaidah terakhir yang masyhur adalah kalimat yang bacaannya lebih dari 1 tapi ditulis salah satunya. Ma fihi qira'atani wa kutiba ala ihdahuma. Jadi ini adalah 6 kaidah penulisan Al-Qur'an dengan rasm Utsmani. Nah, oke. Bagaimana detailnya? Jadi kaidah-kaidah ini biar teman-teman tergambar. Semoga kebaca ya. Untuk hadf, ini saya ambilkan beberapa contoh saja. Nanti kalau mau lebih detail, bisa dibuka di kitab-kitab terkait dengan rasm. Atau yang kalau mau mudah, bisa dibuka di Al-Itqan fi Ulumil Quran untuk penjelasannya. Misalkan tentang al-hadf, ya. Kaidah al-hadf tadi, kaidah pertama. Itu diberlakukan ketika menuliskan dengan ya nida, yaun nida. Coba diperhatikan yang punya mushaf atau yang selama ini sering tahammul intensif dengan mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata ya ayyuha. Itu harusnya imla'iyahnya 2 hamzahnya, alifnya 2. Ya. Hadful alif itu ya. Alifnya sebenarnya 2. Ya ayyuha. Ya. Ini ternyata yang ada cuma 1. Ya, cuman atuk doang nih yang saya kasih warna biru, ya. Ya ayyuha. Harusnya 2. Karena kaidahnya kena hadf. Mushaf manapun selama ditulis dengan rasm Utsmani, dia akan membuang salah satu hamzahnya. Ya, itu namanya kaidah hadf ya. Kemudian yang kedua, ketentuan ini juga berlaku untuk hak tanbih. Ha antum. Ha antum. Ini harusnya 2 juga alifnya, tapi ditulis 1. Ya. Dan seterusnya. Ini contoh untuk supaya tergambar perbedaan rasm Utsmani dengan rasm imla'i ya, kaidah nahwu. Kalau nahwu dimanapun kita akan mendapatkan kata ya ayyuha itu pasti ditulis dengan 2 alif. Kemudian yang kedua, kaidah ziyadah. Misalkan zidatil alif ba'dal waw akhir ismin ismin majmu'in ya. Contohnya Banu Israil. Kenapa setelah Banu ada alifnya? Ini nanti kalau dianalisa nahwu, ya mungkin bisa nggak ketemu, pada bingung kaidahnya. Ini kaidahnya rasm, ya kaidahnya ziyadah, ziyadatul alif, ya ziyadatul alif. Kemudian akhir fi'il mufrad atau jama', ja'u sama nih, ya. Kenapa di akhirnya ada alif? Ini alifnya adalah alif
ziyadah dalam ilmu rasm. Kemudian hamzah, ya tadi yuktabu as-sakin bi harfin harakatin bi hurufi harakati ma qablah, dengan huruf harokat sebelumnya. Idzan, ini ditulis dengan ya karena sebelumnya kasroh. Utumina ditulis dengan wawu karena sebelumnya dhammah. Hayyi ditulis dengan ya karena sebelumnya kasroh. Ya, kasroh ya. Kasroh dengan ya, alif dengan fathah dengan alif, wawu dengan dhammah ya. Itu untuk huruf sakin. Ini kaidah untuk hamzah. Kalau yang mutaharrik ya, baik itu di awal atau yang bersambung dengan huruf zaidah itu dengan alif mutlak, misalkan Ayyub dan idza. Ya, ini terkait dengan kaidah hamzahnya. Kemudian al-badal, ini mungkin yang paling mudah ketika kita mengidentifikasi apakah tulisan Al-Qur'an atau mushaf itu mengacu pada Rasul atau tidak. Adalah dengan wawu ya, as-shalah yuktabu bil wawi li tafkhim alif ya, as-shalah. Atau ditulis dengan alif yang tadinya wawu, as-sofa, syafa, ya ini juga kaidahnya kaidah badal. Kaidah keempat. Kemudian kaidah yang kelima ada namanya kaidah al-fasl wal wasl. Apa itu? Mimma itu selalu digabung. Mimma langsung tasydid. Silahkan nanti dicari ya, searching di Quran kalau punya aplikasi. Illa mimma malakat ya, kecuali yang tidak digabung, berarti dipisah al-faslnya di surah An-Nisa 25 dan Ar-Rum 28. Ini yang mimma malakat, min dan ma. Selain dari dua tempat ini, mimma langsung tasydid. Mimma, nah itu langsung tasydid semua. Kemudian mimma razaqnakum, dan ya, ini yang pengecualiannya ya, di surah Al-Munafiqun ayat ke-10 ya, ayat ke-10. Kemudian contoh yang kedua, amma itu juga sama, semuanya digabung di wasal. Yang di fasal hanya di Al-A'raf 166. Ammanuhu ya, an manuhu. Ini pisah. Ini saya kasih warna berbeda. Ini untuk menunjukkan bahwa rasamnya itu memang dipakai kaidah. Kemudian kaidah terakhir, ma fihi qira'atani wa kutiba ala ihdahuma. Ya. Contohnya Maliki Yaumiddin itu ditulis salah satu ya. Padahal bacaannya setelah qiraat itu bisa baca dua, bisa dibaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Qasr ya, dibaca pendek. Dan itu ditulis dengan yang versi pendek. Ini bisa. Atau yukhadi'un Allah, itu bisa dibaca yukhadi'un atau yakhda'una, tergantung nanti qiraatnya. Ini adalah contoh dari penerapan daripada 6 kaidah rasm yang tadi kita jelaskan. Baik, sebelum lanjut perlu ada tanya jawab atau langsung? Saudara monggo, kalau ada peserta yang mau nanya bisa ditanyakan langsung sama Ustaz. Silakan. Atau nunggu Ustaz menyampaikan materi dulu. Kayaknya Ustaz dulu menyampaikan. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada sejarah perkembangan. Ya. Bagaimana sih tadi kita sudah bahas ya bahwa dulu tidak ada titik, tidak ada harokat. Kemudian sampai ke kita sudah lengkap itu. Bahkan sudah berjilid-jilid sekarang. Sekarang sudah dengan berbagai macam terobosan dan inovasi ya, dalam cetakan mushaf. Ya. Sejarahnya seperti apa perkembangan rasm Al-Quran dari masa ke masa itu? Coba kita akan telisik, kita susuri dari awal ya. Secara garis besar, kalau bicara sejarah, kita akan tidak bisa lepas. Kita akan membahas 4 fase ini. Ada masa Nabi, ada masa Khalifah Rashidah, kemudian ada masa Umayyah yang ketiga, dan yang keempat adalah masa Abbasiyah. Ini adalah tonggak-tonggak penting ya terkait dengan sejarah kodifikasi Al-Quran yang harus teman-teman hafal ya, untuk bisa mendudukkan terkait dengan bagaimana Al-Quran disalin dan disebarluaskan.
Pertama, kita akan masuk di masa Nabi. Wafat 12 Hijri ya. Pertama, di masa Nabi, Al-Quran itu disalin tanpa titik dan harokat. Jadi sudah, ilustrasinya sudah kita sampaikan di depan, biar kawan-kawan ada gambaran. Dengan media tulis sederhana. Jadi jangan dibayangkan dulu ada kertas, seperti kulit, pelepah kurma, tulang belikat, batu tipis, dan lain-lain. Dan lain-lain. Yang bisa kita ketemukan sekarang ya mungkin tadi yang dari kulit. Kemudian yang kedua, jenis kaligrafi yang dipakai adalah khot kufi. Tadi yang kotak-kotak itu, yang kufi al-qadim. Ada juga yang mengatakan hijazi ya. Ini kalau peneliti barat biasanya menggunakan istilah hijazi, skrip hijazi. Jadi agak berbeda dengan kufi. Kalau kufi itu tegak, kalau hijazi itu agak miring. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disinggung, ditegaskan di awal, belum menggunakan tanda baca, belum ada dobetnya kalau dalam konteks webinar kita. Dan yang keempat, di masa Nabi itu lebih mementingkan aspek hafalan. Al-hifdzu fis sudur. Ya, al-hifdzu fis sudur. Jadi umat Islam di masa Nabi itu mayoritas ya mereka berlomba dengan hafalan ya. Bahkan dalam satu riwayat itu disebutkan di kalangan bangsa Arab itu kalau ketahuan nulis itu aib gitu ya. Jadi kalau orang ketahuan nulis itu tandanya akalnya kurang cerdas gitu ya, tidak punya daya hafal yang memadai. Makanya kalau kawan-kawan yang biasa baca maulid ya, nanti kalau sudah bicara rawi-rawi itu akan disebutkan itu kalau silsilah itu sampai ke ujung. Termasuk nasabnya Nabi itu kan sampai ke ujung ketemu semua itu. Ya, dihafal, orang hafal. Kalau tradisi kita kan tidak. Sampai kakek nanti ke atas sedikit sudah nggak tahu, atau bahkan kakeknya udah nggak ngerti namanya siapa. Ini bedanya. Ya, ini masa Nabi seperti ini tulisannya. Kemudian berlanjut kepada masa Abu Bakar. Ke masa Abu Bakar ini sama disalin tanpa titik dan harokat. Tambahannya dikumpulkan menjadi satu bundel dan disimpan. Ini poinnya ya. Bedanya dengan Nabi itu belum ada bundelnya yang tersimpan. Para sahabat radhiyallahu anhum ridwanullah alaihim itu sudah punya tulisan namanya mushaf fardiyah, mushaf pribadi. Tapi belum ada cetakan seperti sekarang, standar seperti sekarang, belum ada. Belum ada standar Utsmani, belum ada. Jadi masih fardiyah. Makanya ada beberapa mushaf fardiyah itu yang berbeda satu sama lain. Ibnu Mas'ud itu beda mushaf fardiyahnya dengan Abu Musa al-Asy'ari dan yang lain. Itu nanti bisa dibaca di daras ulumul Quran ya. Nah, kenapa di Abu Bakar itu dikumpulkan? Ini disebut sebagai al-jam'ul al-awwal, pengumpulan pertama. Ini disebabkan atau pemicunya adalah karena banyaknya hufat yang gugur. Ya, banyak hufat yang gugur. Karena dulu Al-Qur'an tersimpan di memori, maka ketika penghafalnya meninggal, ya Al-Qur'annya meninggal ke bawah itu. Nggak bisa diwariskan. Tidak ada yang tersisa gitu ya. Ini kemudian menjadi persoalan sendiri ya. Salah satunya pemberontakan Musailimah pada tahun 13 Hijriah ini, pada tahun pemberontakan Musailim al-Kadzab ya, yang atas itu maksudnya. Kemudian Umar mengusulkan ke Abu Bakar. Ya, tidak ada di Sahih Bukhari riwayat ini. Kata sahabat Umar, wahai khalifah, kumpulkan, tulis nih, satuin bahasa kitanya gitu. Kenapa disatukan? Karena hufat ini banyak yang meninggal. Karena dulu yang jadi tentara ya yang hafal Quran itu. Terus sekarang yang ngafalin kan ada yang lari ke Karim Quran, ada yang pesantren di mana gitu ya. Kalau dulu tidak. Ya yang hafal Quran ya yang tentara itu jadi satu. Nah, ketika banyak yang meninggal otomatis Al-Qur'an terancam gitu. Itu inisiatifnya Umar ya. Kalau ada penghargaan mungkin ya jasa Umar ini yang mengusulkan pembukuan. Dalam hadis Bukhari kemudian Abu Bakar menolak ya. Menolak dengan alasan Nabi tidak pernah nyuruh ya. Jadi pembukuan Al-Qur'an ini sebenarnya Nabi tidak pernah nyuruh. Kemudian Umar mengatakan wallahi khair. Ini demi Allah baik. Kata Umar. Kita tahu bahwa Umar ini dengan ide-ide briliannya ya. Ini dengan alasan tadi, kalau tidak dibukukan para hufat pada banyak meninggal, nanti gimana itu kelanjutan, kelangsungannya. Berulang kali Umar meyakinkan Abu Bakar terkait idenya itu. Singkat cerita dalam riwayat Bukhari itu, akhirnya Abu Bakar mengiyakan. Oke, saya terima usul kamu. Yang dipanggil adalah Zaid bin Thabit, karena dikenal sebagai
sekretaris Nabi ya. Nanti kalau kawan-kawan atau Bapak Ibu ingin melihat berapa banyak sih sebenarnya sahabat yang punya kecakapan menulis ya. Karena tadi kita jelaskan di awal bahwa tidak banyak yang punya kecakapan menulis. Ada kitab khusus kecil ya. Ini ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Azon, Kutabun Nabi, ya, Kutabun Nabi, para penulis Rasulullah. Nah, ini yang senior, yang paling senior, masih muda, energik, itu Zaid. Dalam satu riwayat, Zaid ini punya kecakapan kalau belajar bahasa asing itu tidak butuh bulan-bulanan, tidak butuh tahunan, seminggu bisa selesai sama beliau. Ya, Zaid bin Thabit ini cerdas, masih muda, cerdas, cekatan, menjadi sektrinya Nabi. Zaid bin Thabit dipanggil. Ketika Zaid dipanggil oleh Abu Bakar, dijelaskan tentang ide kodifikasi tadi, lagi-lagi sama dengan jawaban Abu Bakar pertama kali bahwa Nabi tidak pernah menyuruh. Bahkan Zaid menambahkan, lebih baik saya disuruh memimpin tim mindahin gunung lah, daripada harus membukukan Al-Quran. Ini masalahnya wahyu Allah. Tapi kan diyakinkan oleh dua sahabat senior ini, Umar, apalagi Abu Bakar, siapa yang menolak, ya, siapa yang mengingkari tokohan beliau berdua ini, akhirnya beliau mengiyakan. Hasilnya berupa lembaran. Jadi semua hafalan itu disatukan. Bahkan Umar itu menjadi tim. Jadi kalau ada lajnah pentafsiran mushaf Al-Quran atau lajnah murajaah al-masahif, itu yang pertama kali di dunia ya Zaid bin Thabit itu kepalanya. Kemudian sekarang sudah terpecah menjadi beberapa negara. Ya, diriwayatkan di dalam sejarah kodifikasi itu Umar tuh berdiri di pintu Madinah, tim Zaid di dalam. Ya, jadi klausulnya itu yang boleh datang ke masjid adalah yang ada hafalan dan ada tulisan. Saya ulang ya, ada hafalan, ada tulisan. Jadi meskipun belum dibukukan di zaman Nabi, bukan berarti ada bagian yang hilang. Tapi ya tadi, ada hafalan, ada tulisan. Sampai kemudian hafalannya ada, tulisannya yang belum ketemu. Itu nanti ketemu di Abu Huzaimah Al-Ansari di masa pembukuan Abu Bakar. Dan hasilnya dibundel jadi satu, dinamakan suhuf. Itu ya, suhuf Abu Bakar itu isinya adalah bundelan. Ya, bundelan semua Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang diikat dinamakan dengan suhuf dan dinamai sebagai dokumen resmi negara. Ya. Jadi ini tidak dicetak massal karena memang tujuan awal adalah untuk mengamankan agar Al-Quran tidak tercecer dengan banyaknya wafat para qurra. Itu. Kemudian di masa Utsman ini sebagai al-jam'u ats-tsani, penulisan Al-Quran disalin ulang, dikumpulkan menjadi satu mushaf. Ini pertama kali dikumpulkan menjadi satu mushaf, disimpan dan digandakan. Nah, disimpan dan digandakan. Pemicunya berbeda dengan pemicu di masa Abu Bakar. Kalau masa Abu Bakar karena qurra yang banyak meninggal, di masa Utsman ini ada kasus baru terkait dengan perbedaan qiraat, ya. Perbedaan qiraat. Saya tidak tahu Ustaz Fihri apakah nanti ke depan juga akan digelar webinar tentang qiraat. Kita akan pahamnya taunya hanya Hafiz ya, Asim ya. Hafiz an Asim. Jadi banyak qiraat itu dari dulu ya. Di kalangan umat Islam. Itu juga menjadi polemik di awal di masa Utsman. Ini dipicu waktu perluasan Islam ke Armenia di Azerbaijan pada tahun 28 Hijriah, 649 Masehi. Ini disaksikan oleh sahabat Huzaifah ibnul Yaman. Jadi Huzaifah itu jadi gusar ya, ngelihat umat Islam kan kiriman dari Kufah dan Syam, ketemu di sana. Ini kan sahabatnya beda yang ngajarin Quran. Ya, yang ngajarin beda. Bacaan yang dari Kufah bergurunya ke Ibnu Mas'ud. Nanti yang dari Syam ke Abu Darda. Kita tahu bahwa Nabi itu di zaman beliau ya, Hisham bin Hakim dan Umar pernah berbeda bacaan. Kemudian keduanya menghadap Nabi membenarkan keduanya. Hakadza unzila. Ya, itu terjadi di masa sahabat, ya, di masa Utsman itu. Kemudian Huzaifah kembali ke Madinah dan menyampaikan ke Khalifah Utsman dan mengatakan adrik hadhil ummah. Memohon betul kepada Khalifah Utsman agar umat ini disatukan, jangan sampai mereka bertikai dengan karena masalah perbedaan qiraat. Padahal kedua-duanya benar dari Nabi. Sahabat Utsman sempat marah ya. Sahabat masih banyak kepada berantem. Singkat cerita, usul Huzaifah diterima, tim dibentuk lagi. Al-Jam'u ats-Tsani sama dengan rupanya Zaid ibn Thabit,
Hasilnya berupa salinan masahif Utsmani. Disebut masahif karena jamak ya, tidak satu. Kalau suhuf tadi satu, ada yang mengatakan 4. Ini pendapatnya Abu Amr Ad-Dani yang disampaikan dalam Al-Muqni. Kemudian ada yang mengatakan 5. Ini pendapatnya Jalaluddin As-Suyuti. Ada yang mengatakan 6. Itu pendapatnya Ibnu Ashir. Ini dipakai Timur Tengah umumnya ngikutin ini. Ada yang mengatakan 7. Ini lupa saya yang mengatakan, dan yang mengatakan 8 itu Ibnu Jazari. Ya. Yang 7 Ibu Hatim Ar-Razi. Ya. Yang ke-8 yang mengatakan salin dan mushaf itu ada 8, itu adalah Ibnu Jazari. Dokumen resmi negara tersebut akhirnya didistribusikan di kota-kota besar Islam waktu itu di zaman Utsman. Di masa Utsman itu kota besarnya adalah Mekah, Madinah, Syam, ya, Basrah dan Kufah. Ya, itu menjadi pusat-pusat kota. Ya. Tambahannya adalah sahabat Utsman berkuasa 12 tahun menjadi khalifah. Ini adalah sejarah ya, sejarah awal. Sejarah awal. Dari masa Nabi ke Utsman semuanya belum ada titik, belum ada harokat. Jadi masih polos tadi ya, masih polos. Batang tubuh saja, ya, batang tubuhnya saja. Belum ada titik, belum ada harokat. Baru kemudian di masa Umayyah terjadi kesalahan baca yang pertama kali. Ya. Maka di sini disebutkan Al-Quran disalin ulang dengan menambahkan titik harokat atau naqtul i'rab. Ya. Kasusnya terjadi di Basrah di wilayah Gubernur Ziyad bin Ziyad. Tahun yang berkuasa tahun 45 sampai 53 Hijriah. Kemudian gubernur meminta Abul Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan tanda-tanda baca dalam Al-Quran. Tanda baca yang dimaksud, yang dimintakan ke Abul Aswad adalah naqtul i'rab, untuk perbedaan penandaan akhir kata ya. Jadi belum lengkap. Kemudian hasilnya itu berupa titik-titik harokat berwarna merah. Ya. Berwarna merah, ini awal. Yang dinamakan dengan naqtul i'rab. Ya. Jadi ini adalah di masa Umayyah. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin. Kemudian masih di Umayyah terjadi inovasi lagi. Dengan berdasarkan tadi rasam yang sudah ditetapkan. Disalin ulang dengan menumbuhkan titik harokat dan titik huruf. Dipicu karena banyaknya salah baca. Jadi setelah dikasih harokat ternyata banyak yang nggak ngerti bedanya ba, ta, sa itu apa. Nah ini kasusnya terjadi di Irak. Di wilayah Gubernur Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ya. Kemudian gubernur meminta muridnya Abul Aswad ini, Yahya bin Ya'mar Al-Udwani dan Nasir bin Asim, untuk memberikan tanda-tanda titik huruf. Jadi ada titik huruf, ada titik i'rab ya. Hasilnya berupa titik-titik huruf yang berwarna hitam ini, yang dinamakan dengan naqtul i'jam. Naqtul i'jam. Akhirnya di tahun ini 90-an ini ada ba titik 1, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas. Ini di masa Umayyah. Kemudian yang terakhir nih di masa Abbasiyah disalin ulang dengan menambahkan titik harokat, naqtul i'rab dan naqtul i'jam, titik huruf dengan penyempurnaan. Nah, karena tadi untuk harokat dengan titik, untuk huruf yang sama dengan titik itu membingungkan. Akhirnya di masa Abbasiyah itu disempurnakan ya. Yang menyempurnakan namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Menyempurnakan titik harokat versi Ad-Du'ali menjadi fathah, kasroh, dhammah seperti yang kita kenal. Jadi fathah, kasroh, dhammah itu baru ada di tahun 170-an. Ini inisiatornya adalah Imam Al-Khalil bin Ahmad ya. Dan baru di masa ini juga yang tadinya Kufi, khot Kufi sudah mulai berganti dengan khot naskhi seperti kita saksikan sekarang. Nah, untuk menghimpun tadi dari 4 masa itu, ilustrasinya bisa dilihat. Kalau masa awal, ya, masa Nabi, Abu Bakar, masa Utsman itu seperti nomor 1. Belum ada titik, belum ada harokat. Bagaimana cara bacanya Ustadz? Al-Quran itu talaki. Jadi bagi mereka, ya yang penting talaki saja. Masadir al-awwaliyah itu talakinya. Berhadapan dengan guru. Tulisan itu sumber sekunder. Itu kalau masa awal ya, masa awal. Jadi kalau kita tidak mau berdebat terkait dengan perbedaan penulisan, perbedaan rasam dan yang lain, atau harokat Anda baca, ya sudah hafalin saja. Nggak usah pakai tulisan. Diimla semua ya, ditalqinkan. Tidak ada masalah. Kemudian yang nomor 2 itu masa naqtul i'rab. Bismillah ini titiknya bukan titik ba, tetapi titik kasroh. Ya.
Allah, Bismillah ini bukan titik titik iseng ya, tetapi ini tanda fathah. Ar-Rahman juga begitu. Nir-Rahim ini harokat kasrohnya nun. Nun belum ada titiknya. Nah, ini namanya masa naqtul i'rab. Kemudian naqtul i'jam seperti tadi kita jelaskan, ada titik ba ditambah titik naqtul i'rab. Ada naqtul i'jam ba, ada titik harokat bi. Jadi dianggap tidak efektif. Mungkin kalau kita mau merekonstruksi sama juga akan kebingungan ya. Susah kalau kita membaca dengan tanda baca model buletan begini ya. Maka di masa keempat Al-Khalil yang disempurnakan itu jadilah seperti sekarang ya. Tapi khotnya masih khot kufi masyrik ya, kufi masyrik, belum ke tasghir. Baik, ini adalah dari sisi sejarah. Sejarah perjalanan ya Rasm Al-Qur'an dari masa Nabi sampai kemudian di masa Al-Khalil gitu. Kemudian yang kita, mungkin ini yang terakhir ya sebelum kita diskusi, atau nanti kalau masih cukup waktu, ini masih ada beberapa materi sebenarnya, biar tidak satu arah hanya saya. Yang ketiga adalah terkait dengan literatur. Ya, sebagai disiplin ilmu kan tidak bisa tidak harus ada sumber. Ya. Kata siapa? Dalam ilmu kita tidak bisa kata siapa. Ya. Sebagai ilmu ini kajian terkait Rasm Al-Qur'an termasuk ilmu cukup tua ya, cukup tua ini. Literaturnya cukup banyak ya. Hanya mungkin yang nyampe di kita di Indonesia itu masih terbatas. Tapi saya kira untuk era sekarang ya dengan era keterbukaan, era keterbukaan informasi dan yang lain, ini saya kira tidak ada alasan bagi kita tidak tahu ya mau atau tidak misalnya. Mengenal literatur Rasm Al-Qur'an. Sebagai ilmu tua, literatur Rasm Utsmani sudah dikenal sejak abad kedua. Akan tetapi tidak semuanya diketemukan fisiknya. Beberapa di antaranya tinggal riwayat. Ada beberapa yang hilang gitu ya. Tapi ada juga yang tercetak sampai sekarang. Ada Al-Baqiyah, ada Al-Mafqudah. Karya-karya tersebut terbagi menjadi dua. Ada yang disusun tematis per tema. Jadi teman-teman kalau ingin melihat gimana sih penulisan kata surat di Al-Fatihah itu. Sebenarnya pakai alif atau tidak? Indonesia kok pakai alif? Madinah kok tidak, misalkan itu. Bisa dibuka di kitab ini. Ya. Bisa dibuka. Karena ilmu ini sudah mandiri ya, sudah mustaqil ya. Ini bisa dibuka misalkan yang tematis itu Al-Muqni ya, karya Ad-Dani. Ini wafat 444 Hijriah. Ini orang Spanyol ini. Ini kabar gembira bagi penggemar Real Madrid, Ustaz. Jadi pendahulu orang Spanyol itu ya ulama-ulama besar sebenarnya. Ini Ad-Dani itu dari sana. Kemudian yang kedua, karya yang disusun per surah, tahlili. Ini seperti Mukhtasar At-Tabyin di Ja'id Tanzil, karya Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah, wafat 496. Ini sama orang Spanyol juga. Ini guru murid ya, guru murid. Keduanya ini kemudian dikukuhkan menjadi Asy-Syaikhan. Asy-Syaikhan fil Rasm itu adalah Ad-Dani dan Abu Dawud ya. Jadi kalau di Bukhari tadi kita nyinggung Bukhari itu adalah Syaikhan dalam hadis. Jadi dalam Rasm Al-Qur'an itu ada Syaikhannya juga. Syaikhannya adalah Abu Amr Ad-Dani. Ini gurunya, muridnya adalah Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah. Nah, kaitannya dengan dua syaikhan ini, Mushaf Indonesia itu mengacu pada yang gurunya, pakai Ad-Dani. Surat pakai alif itu riwayat Ad-Dani. Surat tidak menggunakan alif itu adalah riwayat Abu Dawud. Ya, bahasanya itu bi'itsbatil alif atau bihadfil alif. Baik. Kayak apa kira-kira fisiknya? Ya, tadi kita sudah singgung literaturnya. Nah, ini. Yang sebelah kiri itu Al-Muqni, karya Ad-Dani. Ini matbu'ah ya, matbu'ah. Bahkan cetakan terakhir itu ditahqiq sama Al-Himyari ya, itu 2 jilid. Ya, 2 jilid. Kemudian yang sebelah kanan ini Mukhtasar At-Tabyin li Ja'id Tanzil, ini karya Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah ya. Ini cetakan Mujamma' Malik Fahad ya, Mujamma' di Madinah. Ini ada 5 jilid. Karena disusun per surat ya. Jadi kalau pengen nggak puyeng, nyarinya buka saja At-Tabyin. Ini judulnya saja Mukhtasar ya. Mukhtasar judulnya doang. Tapi aslinya itu 4 jilidnya segini. 4 jilid. Ini yang nahqiq namanya Dr. Ahmad bin Muammar Shirsham. Ya. Baik. Ini yang biangnya Rasm ini. Abu Amr dan Abu Dawud Sulaiman. Apakah ada selain 2 imam ini? Ada. Nih.
Sebelah kiri nama adalah Aqilatul Atraf Al-Qasaid. Ini yang berupa nazam, ya nazam dalam rasam yang ditulis oleh Asy-Syatibi ya, Asy-Syatibi yang qiraat itu ya. Jadi beliau ini punya keahlian khusus mutafannin ya dalam hal rasam, beliau punya Aqilatul Atraf. Nanti dalam hal qiraat beliau punya Khirzul Amani ya untuk menazamkan at-taisirnya Ad-Dani. Sama, jadi biangnya di kitabnya Ad-Dani. Kemudian sebelah kanan itu Kitabul Masahif. Ini kitab terkait dengan kodifikasi Al-Qur'an yang paling tua. Ini ditulis oleh Ibnu Abu Dawud, wafat 316. Anaknya Sunan Abu Dawud ya. Kitabul Masahif ini adalah yang tertua yang tercetak. Yang lain tinggal riwayat. Jadi ini 2 jilid yang tahqiq oleh Muhibbuddin Abdus Subhan Wa'id ya, Subhan Wa'id. Pertama kali ini ditemukan oleh orientalis barat namanya Otto Brizel ya, Kitabul Masahif Arthur Jeffrey, sorry. Jadi kitab ini ditahqiq sama Arthur Jeffrey ya. Jadi kalau kemudian mungkin kawan-kawan yang memperhatikan kajian orientalis barat kemudian pernah ada penolakan Mushaf Utsmani dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, kitabnya ada di sini. Kitabnya ada di Kitabul Masahif. Hanya kemudian Arthur Jeffrey itu tidak amanah juga ya. Di bagian belakang itu ada penerimaan sebenarnya. Jadi penolakan Ibnu Mas'ud ya dengan Masahif Utsmaniyah awalnya dikiranya adalah buatan pribadi Zaid. Nah, gitu ya. Tidak tim. Tapi setelah tahu tim bahwa itu sudah disepakati oleh sahabat besar yang ada di Madinah waktu itu, karena waktu itu sudah berada di Kufah ya, sudah di Kufah. Beliau juga menerima. Itu informasinya bisa dibaca di Kitabul Masahif. Kemudian ada kitab Mauridud Dham'an. Mauridud Dham'an ini mengumpulkan 4 riwayat. Abu Amr Ad-Dani, Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah, kemudian Asy-Syatibi tadi, Aqilatul Atraf, yang keempat ada dari Al-Balansi ya. Al-Munsif lil Imam Al-Balansi. Al-Balansi ini kitabnya mafqudah, tidak diketemukan. Yang terselamatkan di Mauridud Dham'an ini ya, di kitab Mauridud Dham'an. Kemudian Dalilul Hayran ini syarahnya. Ini syarahnya. Syarah dari Mauridud Dham'an. Ini sama. Berisi tentang penulisan Al-Qur'an dengan 4 riwayat tadi. Kemudian Mawsumul Khat Al-Mushaf ini Al-Uqaili. Kemudian Nasrul Marjan ini 6 jilid ya. Ini ulama dari India. Kemudian ini yang kajian agak belakang kontemporer ada Rasmul Mushaf Dirasah Lughawiyah Tarikhiyah. Ini sejarah penulisannya. Ini tesis sebenarnya yang sebelah kiri ini. Ini ditulis oleh Ghanim Qadduri Alhamd. Ini sudah profesor sekarang di Tikrit. Jadi kalau teman-teman mau lihat bagaimana evolusi tulisan Al-Qur'an dari masa pra-Islam sampai setelah masa Nabi, itu bisa dilihat di kitab ini. Jadi ada nanti simulasinya ya, ilustrasinya dijelaskan. Kemudian sebelah kanan ini tulisan dari Dr. Sya'ban Muhammad Ismail tentang Rasmul Mushaf wa Dhabtuh ya tadi. Tema kita hari ini ya. Rasmul Mushafnya sendiri, wa Dhabtuhnya sendiri. Baina tauqif wal istilahat al haditsah. Ini juga sama. Kemudian ini yang Nasrul Marjan tadi yang saya ceritakan, cetakan terbaru. Ini dicetak 16 jilid. Ya. 16 jilid. Nasrul Marjan fi Rasmi Nazmil Qur'an. Misalkan Bapak Ibu atau adik-adik sekalian ingin melihat kenapa sih basmalah itu kok bismillah itu alifnya hilang, hamzah wasalnya gitu. Langsung ba sin mim. Nah, salah satunya bisa dibuka di kitab ini keterangannya, ya. Ini sama, ditulis per surah. Jadi mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, panjang lebar kali tinggi. Ya. Panjang lebar kali tinggi sama dengan lega. Nah, ini ilmunya ada di sini, ya, ada di sini. Jadi nanti kalau mau melihat kenapa ini berbeda dan seterusnya bisa dibaca di Nasrul Marjan fi Rasmi Nazmil Qur'an. Kemudian ini sama, ini ada Mu'jam Rasul Utsmani, ini cetakan tahun 2015 kalau saya nggak salah. Ini juga sama, ini dari beberapa riwayat dikumpulkan jadi satu plus dengan makhtutat. Ya, tadi ada tashken. Jadi untuk saat sekarang untuk mushaf manuskrip ya yang dinisbah ke sahabat Utsman ada 3 ya. Ada yang tersimpan di Istanbul, Turki. Ada yang tersimpan di Mashhad Hussein di Mesir, ada yang di Tashkent, Uzbekistan, ada tambahan lagi, tapi ini berbeda ya. Hanya menurut penelitian ini didapatkan juga dari awal Hijriah ya, itu yang ditemukan di Yaman.
di Yaman. Itu ada bisa dibaca di Mu'jam Rasul Utsmani karya Dr. Bashir bin Hasan Al-Himyari. Nah, bagaimana bagannya? Nah, ini kalau teman-teman mau lihat tadi yang Al-Mafqudah di abad 2 misalkan ikhtilafu masahif Syam wal Hijaz wal Iraq, ya, perbedaan masahif Syam, Hijaz dan Irak. Kemudian ada juga bab kita di bab di abad ketiga kitab Ubaid ibnu Salam, Ibnu Salam. Kemudian Hijaul Masahif Al-Asbihani. Nah, tadi yang kita katakan tadi ketemukan Al-Masahif Ibnu Abu Dawud. Ini ada kitabnya. Abad kelima ada Al-Muqni, abad keenam ada Aqilatul Atraf, abad ketujuh ada Mukhtasar fi Masumil Khat, tadi Al-Uqaili kita covernya sudah kita bagi. Kemudian abad ke-8 ada Mawridul Dham'an. Abad ke-9 ada Tanbihul Alshan. Abad ke-10 ada Al-Itqan. Al-Itqan sudah belakangan. Abad ke-11 ada Fathul Mannan. Abad ke berapa ini? 13, 4 ya. Ada Nasrul Marjan fi Nadmi Rasmil Quran yang tadi 16 jilid itu. Kemudian abad ke-14 sekarang ini bisa lihat ada Irsyadul Qurra wal Katibin, Samirut Talibin, Rasmul Mushaf tadi yang ada covernya itu. Kemudian Rasmul Mushaf Manaktuh, ini tidak saya sertakan, ini disertasi Al-Farmawi. Juga beliau menulis tentang Rasul Al-Quran dan naqatnya. Walaupun beliau lebih dikenal dalam tafsir Maudhu'i. Baik, saya kira itu Ustaz. Mungkin bisa disambung diskusi. Baik, bagi para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ustaz, mungkin di chat ada yang bertanya, Ustaz. Silakan. Boleh dibacakan. Mau bertanya, Ustaz, tentang penulisan Rasam Ayyuha di dalam Al-Quran. Ya. Pertanyaannya? Rasam penulisan atau penulisan kata Ayyuha di dalam Al-Quran ditulis dengan alif setelah H. Ya. Tapi pada 3 tempat ini, kenapa tidak dituliskan dengan tanpa alif? Oke. Baik. Bukan 3 sebenarnya, 4 itu. Ini pernah saya tulis di Facebook saya terkait dengan penulisan Ayyuha. Sebentar. Jawabannya gini ya. Penulisan kata Ayyuha, kenapa tidak ada alif? Dalam keseluruhan Al-Quran menurut Ad-Dani, tadi sudah kita kenalkan nama beliau ya. Dan Abu Dawud, kemudian Asy-Syatibi, As-Sakhawi, ya, Al-Mukhallalati, ya 3, sorry, benar. Ayyuha ditulis dengan alif, ya, kecuali pada 3 tempat. Sorry, 3 tempat. Di An-Nur, itu Ayyuha langsung H. Kemudian Zuhruf, ya Ayyuhas Sahir, Ayyuhas Thaqalan di Ar-Rahman. Jadi jawabannya kenapa demikian? Setidaknya 3 ya. Pertama, dalam aspek riwayat, penulisan Mushaf Utsmani itu menyepakati menuliskannya dengan berbeda pada 3 ini. Ya, pada 3 itu. Itu pertama. Kemudian kedua, aspek qiraat. Ya, karena tadi kan sudah kita jelaskan bahwa perbedaan itu karena qiraat. Ya. Awal mula pembakuan Mushaf Utsman itu karena qiraat. Dalam aspek qiraat, kata Ayyuha oleh Ibnu Amir, ini salah satu imam sab'ah ya, dengan hak dibaca dengan hak
dengan hak berharokat dhammah, hu ya. Sementara al-baqun itu membacanya dengan fathah ha. Ya. Saya ulang. Alasan kedua dalam aspek qiraat di 3 tempat itu Ibnu Amir membacanya bukan ayyuha, ayyuhu, hu ya. Haknya dibaca dhammah. Ya, dibaca dhammah. Jadi itu alasan kedua, ada alasan qiraat. Kemudian yang ketiga dalam aspek perbedaan waqaf ya, kata ayyuhan. Abu Amr dan Al-Kisai membacanya dengan alif. Misalkan berhenti ayyuha gitu ya. Ada alifnya ya. Aspek waqafnya nih. Ini riwayatnya Abu Amr dan Al-Kisai. Sementara selain keduanya membacanya tanpa alif. Ya. Tanpa alif berarti ayyuh. Sesuai dengan Rasul dan mengikuti riwayat bacaan dari para imam qiraatnya. Jadi itu alasannya. Bisa ditangkap ya? Yang nanya siapa ini? Nanti saya kirim deh tulisan lengkapnya di grup untuk ayyuhan. Ada lagi? Insya Allah saya kirim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, syukron Ustaz. Ingin saya tanyakan berkaitan dengan Rosem. Berarti kan kesimpulannya Rosem yang sudah ada di Al-Quran sekarang, baik itu cetakan Madinah maupun Indonesia, jadi Rosem yang disepakati oleh para ulama begitu ya, yang sudah di. Cuman ingin saya tanyakan apakah ini ada kaitannya juga alif Ustaz. Ada di beberapa kalimat atau di beberapa surat bahwa itu ada yang dituliskan alif, ada yang terutama ketika dibandingkan antara mushaf katakanlah Madinah dengan standar Depak di Indonesia itu ada yang seperti di surah Al-Fajr itu kata fil bilad begitu ya. Di sini seperti di surah Al-Fajr ayat 8 itu allati lam laqamithmuha fil bilad. Di dalam mushaf Madinah itu kata bilad itu tanpa alif begitu. Ya. Kemudian di Indonesia itu tadi itu alifnya. Itu bagaimana Ustaz? Apakah masih ada kaitannya atau kenapa alasan kok bisa ditampilkan alif di Madinah, di Indonesia kok tidak ada alifnya seperti itu? Baik, satu-satu ya, biar saya tidak kelewat. Terkait dengan perbedaan kita dengan Madinah ya, saya perlu jelaskan juga bahwa mushaf Madinah itu sebenarnya bermula dari mushaf edisi Mesir 1923. Ya, saya ulang, mushaf Madinah yang tersebar sekarang dan menjadi oleh-oleh haji dan umroh itu master awalnya adalah dari mushaf edisi Mesir 1923 ya, atau yang disebut mushaf edisi Raja Fuad I. Itu biasanya di kajian barat itu disebutnya demikian. Nah, yang kedua, mushaf Madinah seperti tadi yang sudah saya singgung di awal itu mengacu Rosem Utsmaninya pada riwayat Abu Dawud Sulaiman ibnu Najah. Ya, Rosem Utsmaninya mengacu pada Abu Dawud Sulaiman ibnu Najah. Riwayatnya ya, riwayatnya. Jadi ilmu Rosem itu ilmu riwayat. Ya, bukan imla'i tadi. Ya, tidak imla'i. Kemudian mushaf Indonesia itu mengacu pada gurunya Abu Amr Ad-Dani dalam kitab Al-Mughni. Ini kelihatan nggak slide saya nih? Biar tergambar. Ya, terlihat. Kelihatan ya? Masih muncul? Masih muncul Ustaz. Nah, ya. Ini adalah salah satu hasil disertasi saya yang baru juga sering saya sosialisasikan. Maksud saya begini, agar nanti kita punya gambaran ya, punya gambaran bahwa Rosem Utsmani ya, hatta mushaf Madinah pun sebenarnya ada bagian-bagian yang mungkin orang awam tidak ngeh ya, bahwa sebenarnya itu juga ada riwayat lain di luar Abu Dawud. Nah ini tadi sudah disinggung Ustaz Fihri ya, judul saya adalah perbedaan Rosem Utsmani. Karena saya bertolak dari tadi, perbedaan itu sering menjadi polemik ya di masyarakat. Padahal harusnya bisa memudahkan, tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Ini untuk
sebaran mushaf, sebaran riwayat dalam mushaf Indonesia ya. Saya jelaskan ini. Sebelum penyempurnaan, ya. Karena setelah penyempurnaan ini tabel sudah nggak ada, sudah dikonsistenkan ke Adani. Saya ulang, ini sebaran ini yang saya sampaikan ini sebelum penyempurnaan Rosem tahun 2018, ya. Jadi di mushaf lama cetakan Indonesia dari tahun 84 sampai dengan 2016 atau 17 itu sebaran ilmu rosemnya adalah pertama ada deviasi. Ada 149 kata yang tidak ada riwayat rosemnya. Nggak ngikutin Adani, tidak ngikutin Abu Dawud. 149 kata. Kemudian yang kedua, riwayat Adani. Sebelum penyempurnaan kita sudah Adani. Ya, mushaf Indonesia yang lama-lama, mungkin orang tua kita punya, ya, yang ada di masjid musola, yang ada di pedalaman-pedalaman itu sudah Adani, tapi belum full. Ya, 91% baru. Ada 1.602 kata, ya, yang sudah Adani. Kemudian Adani itu tidak satu kaulnya, dia ada kaul ats-tsani, ada pendapat kedua. Itu ada 2 tempat. Kemudian juga nyelip di mushaf Indonesia ada riwayat Abu Dawud. Coba nih, kalau kita nggak teliti nggak tahu itu. Mana yang Abu Dawud? Semua tulisannya begitu. Ya, ada 9. Kemudian ada juga riwayat Ibnu Jazari. Selama ini kita familiar dengan tajwidnya, ternyata juga beliau punya kitab khusus tentang rosem ya, kitab kutub tentang rosem. Nah, gitu ya. Singkatnya, perbedaan kita dengan Madinah menurut penelitian saya nih ya. Nanti silahkan kalau mau neliti lagi setelah dapat kuliah ini, kemudian mau neliti lagi, Ustaz Zainal ternyata lebih, nggak cuma segitu. Angka yang saya dapatkan di tahun 2017 itu ada 1.765 kata. Perbedaan kita dengan Madinah, ya. 1.765. Ya, 1.765. Nah, ini sebarannya. Ini untuk mushaf Madinah ya. Tadi untuk mushaf Indonesia. Saya tulis MSI ya. Ya, ini MSI ini. Yang bawah ini yang mushaf Madinah. Nah, yang selama ini sering kali kita dengar yang Usmani, paling Usmani, ternyata sebarannya apa? Ada deviasi, cuman kecil. Nah, ini kalau nggak ikut webinarnya Kiai Fihri nggak tahu nih. Ada deviasi. Di mushaf Madinah itu ada 2 kata nih yang tidak ikutin Syekhon. Ya. Kemudian nanti kalau mau di tempat mana bisa jawab saya ini. Candaan. Yang kedua ada riwayat kesepakatan Asy-Syekhon. Ya, ada 152 kata di mushaf Madinah itu. Kemudian salah satu pendapat Syekhon 33 kata. Riwayat Abu Dawud saja itu 1.569. 89% ya. Kemudian Abu Dawud qaul ats-tsani itu ada 9 kata. Ya, ada 9 kata. Jadi ini sebaran rosem dalam 2 mushaf itu. Intinya kenapa tadi antum nanya di apa? Al-Balad tadi ya, fil bilad. Surat apa tadi? Al-Fajr. Ya. Perbedaannya adalah isbat dan hadzaf alif itu karena mengacu riwayat. Ya. Intinya itu. Mushaf Madinah menggunakan Abu Dawud, mushaf Indonesia menggunakan Adani. Perbedaan mendasar 2 guru murid ini adalah kalau Abu Amr Adani lebih banyak isbatul alif. Ya. Lebih banyak isbatul alif itu Abu Amr. Kalau Abu Dawud Sulaiman itu kebanyakan hadful alif. Ya. Tapi itu tidak bisa dipukul rata ya, harus dilihat riwayatnya. Intinya itu jawabannya ya. Kenapa berbeda? Karena afiliasi mazhab riwayatnya berbeda. So, kedua-duanya adalah Rosem Utsmani. Mushaf Madinah, Rosem Utsmani ala riwayat Abu Dawud. Mushaf Indonesia, Rosem Utsmani dengan riwayat Abu Amr Ad-Dani. Begitu. Silakan kalau ada lagi. Menyambung Ustaz, ada tidak sih konsekuensi hukum ketika kita salah menulis Rosem Al-Quran? Kalau tadi kan dimaklum ya, ketika kita menulis lafaz bilad baik dengan alif tidak, berarti kan tidak ada konsekuensi hukum, dua-duanya betul seperti itu ya. Iya. Kalau di luar itu misalkan ada tidak konsekuensi hukum, kalau membaca kan jelas ya ada hukum gitu. Kalau menulis ya, oke. Singkatnya hukumnya apa sih nulis Al-Qur'an Rosem Utsmani? Ya. Sudah saya sertakan di slide ya. Ini saya munculkan juga deh. Nanti yang bisa baca Arab nanti bisa dibantu kawan-kawannya.
Jadi para ulama itu berbeda pendapat ya terkait dengan hukumnya seperti apa. Ya, menulis Al-Qur'an dengan Rasul Utsmani. Informasi paling tua ya itu kita temukan dari dari As-Suyuti ya dalam Itqan itu bermula dari Imam Malik bin Anas. Ketika beliau ditanya terkait dengan perkembangan bahasa di masanya ya. Perkembangan bahasa di masa Imam Malik itu kan sudah ada mazhab Kufah dan Basrah ya. Kita tahu itu ya. Mazhab Nahwu itu juga sama. Nah, di situ satu sisi, di sisi lain tulisan Quran tadi itu sudah ada pembakuannya. Akhirnya kayak kita gini ya, ada yang nanya ke beliau, "Baik Imam, boleh enggak tulisan Al-Quran itu saya sesuaikan aja lah. As-sholah ngapain pakai wow? Ulaika itu ngapain pakai wow? Ya, seperti Toh itu. juga tidak dibaca gitu kan? Ya. Tidak dibaca. Az-zakah, al-hayat, ja'u tadi, Banu Israel juga enggak fungsi sebenarnya. Kalau secara fungsional enggak fungsi. Apa kata Imam Malik ya? Beliau ternyata ketika ditanya, boleh enggak saya sesuaikan saja? Beliau bilang dalam Al-Itqan itu ya, la, jangan. Ya, jawaban beliau jangan. Belum larang. La illa ala kitbatil ula. Ya, jangan dirubah. Nah, gitu. Tulisan Al-Qur'an jangan dirubah. Biarkan dia ditulis seperti pertama kali. Gitu ya. Kalau memang disepakati para sahabat waktu itu dengan waw, tulis pakai waw. Ya. Jadi jangan dirubah. Nah, ini di slide saya cantumkan ya, ini yang fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tahrumu mukhalafatu khatil mushaf. Cuman haram hukumnya menyelisihi lah, ya kan? Fi wawin au alifin au ya'in au ghairi dzalik. Ini fatwanya beliau. Kemudian Imam Yahya An-Naisaburi wafat 226 qala jama'atun minal a'immah. Saya bacakan innal wajiba 'alal qurra wal ulama wa ahlil kitabah ayat tabi'u hadzal rasm fi khattil mushaf fa innahu rasmu Zaid bin Thabitin wa kana aminu Rasulillah wa katibu wahyi ya aminu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa katibu wahyi karena dia adalah orang kepercayaan Nabi. Rasmnya Zaid. Ini fatwanya An-Naisaburi. Kemudian Al-Baihaqi wa man kataba mushafan yanbaghi ay yuhafizu 'ala al-hija. Dulu rasm itu dikenal dengan al-hija. Tadi kan jelas ya. Jabat kedua kitabnya judul Hijaul Masahif, bukan Rasm Utsmani, bukan Rasm Al-Qur'an. Jadi dulu istilahnya al-hija. Itu juga bagian dari. Nah, ini As-Sakhawi dan seterusnya. Sudah. Nah, ini yang mengatakan istihadi ini. Ya, pendapat kedua ya. Istihadi ini pertama ke Al-Baqillani ya. Al-Baqillani kemudian Khaldun. Mengatakan Al-Baqillani dalam satu keterangan mengatakan bahwa kalau Rasul Al-Qur'an itu harus ditulis dengan tulisan tertentu, beliau menolak. Maka beliau mengatakan, ya sertakan dalil ke saya kalau memang itu ada ketentuan khusus. Tapi ketika Ibnu Khaldun mengikuti dan mengatakan ini, teksnya saya kutip utuh ya, bahwa bangsa Arab waktu itu masih belum mapan dalam tulisan limakanil Arab minal badawah, ini beliau dikritik habis. Di Mesir dibantai habis ini pendapat ini. Ya. Pendapat ini dibantai habis ya. Intinya bahwa terjadi perbedaan pendapat kalangan umat. Kemudian ada argumentasi moderasi ini. Moderasi beragama ya, ini yang moderat, mencoba menengahi maksud saya. Ini dikemukakan oleh Al-Izz Ibnu Abdussalam, la tazuzu kitabatul mushaf al-an 'ala rasmil awal bi istilahil a'immah li alla yuqi'a fi taghyirin minal juhal. Jadi kata beliau ya, kalau untuk orang awam yang belum pernah ngaji gitu ya, yang mau megang saja sudah untung, nggak usah dituntut berat-berat gitu ya. Tapi kalau santri karim ya atau yang ikut webinar sudah tahu dapat pencerahan ya saya kira harus belajar ya. Tetap menjaga itu. Ya, artinya untuk orang awam diberikan kemudahan. Tapi untuk orang-orang tertentu ya harus tetap menjaga hazanah ini ya. Hazanah ini. Ini pendapatnya Al-Izz Ibnu Abdussalam. Jadi beliau memilah ya, mentafsir. Walaupun pendapat ini kemudian dikritik oleh generasi selanjutnya termasuk Sya'ban Ismail itu mengatakan ini pendapat membuat tasykik ya, membuat tasykik. Tapi ala kulli hal ya tadi pendapat itu tidak satu ya. Yang jelas saya pribadi mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Rasul itu wujubul ittiba.
Kita wajib ngikutin, ya. Tetapi tidak karena alasan tauqif. Karena itu juga bisa dua ya. Yang tauqifi itu agak berat ya, karena nanti ada beberapa catatan ya. Ada catatan. Nanti kalau dalam ilmu qiraat nanti juga Ibnu Jazari misalkan dalam An-Nasyr juga mengatakan bahwa untuk menilai apakah bacaan Al-Qur'an itu sahih atau tidak, itu ukurannya tidak hanya rasm. Ya, tidak hanya rasm. Rasm itu hanya memiliki andil 30%. Jadi ada tiga pilar qiraah as-sahihah itu, ada kesesuaian dengan rasm Utsmani, walau ihtimalan, kesesuaian dengan kaidah bahasa, walau biwajhin, dan yang utama adalah bisanadin muttasil ya, dengan sanad muttasil ke Rasul. Jadi tiga-tiganya ini menjadi al-arkan al-qiraah as-sahihah. Wa haitsu ma yakhtallu ruknun, ya, kalau ada salah satu saja yang tidak terpenuhi dari tiga syarat ini, maka qiraatnya menjadi syadz. Ya, menjadi syadz. Jadi kalau bicara implikasi tinggal kita memilih saja tadi ya, mau milih ngikutin yang mana. Ya, yang jelas masing-masing punya argumen, punya alasan. Saya kira itu. Silakan yang lain. Baik, Ustaz. Ya. Mas Afif, ini terkait dengan wakaf yang agak sedikit terlihat jelas kan perbedaan itu antara mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia itu di sisi wakaf gitu. Nah, sumber untuk yang mushaf Indonesia itu dari riwayat, apakah sama juga tadi dari riwayat Adani tadi, apakah sekaligus wakaf juga itu kan dari riwayat beliau. Nah, kemudian terkait dengan kalau dilihat itu lebih banyak wakaf tuh di mushaf Indonesia gitu dibandingkan mushaf Madinah. Nah, ini apa ada alasan tersendiri gitu. Kemudian terkait dengan ketika kita mengikuti wakaf sesuai dengan yang tertera di mushaf, sementara secara zauq bahasa misalkan kok ini kayaknya agak kurang pas gitu. Lalu kita berkesimpulan kayaknya yang lebih tepat itu adalah wakafnya mushaf Madinah gitu. Nah, apakah seperti ini bisa diterima atau bagaimana, Ustaz? Baik. Saja mungkin. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan wakaf ya. Kalau kita melihat satu mushaf itu pasti biasanya ada at-ta'rif bihadzal mushaf. Itu di halaman belakang ya. Di halaman belakang itu ada ta'rif ya. Semacam naskah akademik lah ya. KTP-nya lah kalau kita mah. Ada KTP di situ. Ya, rasmnya ngikutin siapa? Qiraatnya siapa? Dhabitnya ngikutin siapa? Wakafnya ngikutin siapa? Dan yang lain. Kalau nanti ada simbol-simbol tambahan misalkan ya, tanda-tanda tambahan, saktahnya ngikutin disimbolkan apa? Itu disertakan biasanya. Disertakan. Itu yang pertama ya. Jadi biasanya memang mushaf-mushaf yang tercetak di dunia internasional, saya katakan demikian, itu berbeda satu sama lain standarnya. Ya, berbeda satu sama lain standarnya. Tahun 2014 kalau saya tidak salah ingat ada seminar, bukan webinar ya, internasional di Saudi Arabia ingin menggagas mungkin nggak ya dunia internasional disatukan saja rasmnya, dhabitnya, wakaf ibtida'nya tadi. Jawabannya waktu itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu punya kecenderungan masing-masing. Berbeda. Contoh kecil ya. Di kita biasanya nih, kalau membaca basmalah ya, atau lafal jalalah tidak berdiri. Ini kasus saya temukan di Jakarta ya. Mungkin pernah ada yang dengar saya ceritakan ini ya. Itu biasanya tidak dibaca panjang. Ya. Kalau panjang itu harokat berdiri. Gitu ya. Itu dhabitnya, dhabit lafal jalalah di kita. Nah, rasm juga sama nih. Rasm juga sama. Nah, kaitannya dengan wakaf, wakaf itu juga ada madhabnya. Ini nanti yang bertanya, saya rekomendasikan antum kalau bisa nyari kitab ini. Kelihatan nggak ini? Apa judulnya? Nah, judulnya Al-Ikhtilaf fi Wuqufil Qur'anil Karim. Ya, Al-Ikhtilaf fi Wuqufil Qur'anil Karim. Ini sudah saya tulis satu lembar ini. Saya tulis tangan lagi. Intinya saya ingin mengatakan begini. Di kitab ini dia sebutkan ada 14 madhab. Bukan madhab, dalam tanda kutip ya. Riwayat ya.
mulai dari Muhammad Ibnu Sa'dan Al-Kufi, dia punya kitab Al-Waqf wal Ibtida fi Kitabillah Azza wa Jalla. Kemudian Ibnul Ambari, Kitabul Idabul Waqfi wal Ibtida. An-Nahas, ya, Al-Waqf wal Ibtida awil Qat'i wal I'tinaf. Ad-Dani, Imam Abu Amr Ad-Dani yang tadi dijadikan para ulama sebagai syaikhan fil rasm. Beliau itu juga punya keahlian dalam waqaf ibtida. Beliau punya kitab Al-Muktafa, ya, Al-Muktafa. Kemudian setelah Ad-Dani ada Al-Ummani, ya, Al-Mursyid fi ma'nil waqf, Al-Mursyid fi ma'nil waqfi at-tam wal hasan wal kafi was salih wal jaiz wal mafhum. Ya, kemudian Al-Ghazal, ini juga punya kitab Al-Waqf wal Ibtida setelah Al-Ummani. Kemudian As-Sajawandi, ada yang baca Sijawandi. Ya. As-Sajawandi, Ilalul Wukuf. Ini 3 jilid, saya punya kebetulan. Nah, Indonesia itu menggunakan wakafnya As-Sajawandi. Tempatnya ya, Mauqiful Waqfinya, kita menggunakan As-Sajawandi. Ya, makanya pendek-pendek. Termasuk dominan dengan wakaf lam alif. Itu adalah tanda wakaf yang sangat-sangat Sajawandi banget kalau bahasa anak sekarang mah, ya. Cuma di kita kemudian dirubah itu, disesuaikan, disederhanakan maksudnya. Nanti kalau ada waktu kapan-kapan mungkin Ustaz Fidri bisa bikin tema khusus tentang mushaf standar ya. Sejarahnya seperti apa? Karena seringkali orang dapat informasi terpotong ya, terpotong. Jadi akhirnya ketika ada perbedaan itu bukannya coba kita bayunkan, diklirkan, tetapi sudah kurang duduk lah ya, kurang duduk. Jadi akhirnya informasinya jadi tidak jelas, agak bias gitu ya. Jadi kita menggunakan As-Sijawandi. Ya, masih ada sampai 14, nanti ada Al-Ashmuni. Baik. Timur Tengah secara umum dia menggunakan tanda wakafnya Khalaf Al-Husaini. Ya, tadi yang saya katakan Mesir 1923 itu wakafnya menggunakan Khalaf Al-Husaini ya, yang diistihadkan oleh beliau ya. Jadi perbedaan itu dikarenakan afiliasinya berbeda, mengacunya berbeda. Kalau yang sudah belajar wakaf, itu kan ada bagian dari wakaf intidhar, ikhtibari, kan ada ittirari. Lah ikhtibarnya itu juga macam-macam. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau yang ditanyakan dalam bentuk mushaf nanti bisa dibaca. Kalau yang cetakan Indonesia yang 2019 ke sini, insya Allah di takrifnya disebutkan bahwa tanda wakafnya sudah itu mengacu pada As-Sajawandi dalam kitabnya Ilalul Wukuf. Ilalul Wukuf. Itu jawabannya. Ada lagi? Mau tanya, Ustaz? Ya, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, mengenai mushaf Indonesia yang tadi Ustaz katakan bahwa di situ diterangkan penjelasan tentang penulisan apa tadi, rasamnya, dobatnya dari siapa atau wakafnya dari siapa. Nah, sekarang kan ini banyak menyebar mushaf-mushaf ya, penerbit-penerbit itu mencetak mushaf-mushaf standar Indonesia. Nah, kalau mengacu tadi dari perkataan Ustadz nih, apakah dari Departemen Agama atau Kementerian Agama ini mencetak mushaf khususnya yang di belakangnya itu ada tulisan-tulisan seperti mushaf Madinah gitu ya, penulisan rasamnya itu berdasarkan riwayat riwayat fulan itu seperti apa? Sudah. Nah, kita ada itu di mushaf yang mana saja? Cetakan mana aja. Nanti misalkan ke toko buku coba lihat. Ini untuk teman-teman yang membeli ya. Tips membeli Al-Quran, kalau bisa cari tanda tasih terbaru. Kalau bisa 2022 deh. Kalau nggak bisa 2021 atau 2020. Itu insya Allah sudah disertakan di takrif itu semua. Ya, yang saya perhatikan memang di belakang itu hanya ada ini saja, Ustaz. Doa khotmul Quran saja. Ya. Tidak ada yang lain. Yang baru sudah dilengkapi. Sudah ada. Baik, Ustaz. Insya Allah sudah. Ya, afwan. Oke, masih ada? Ada silakan Mas ada. Dipersilakan jika masih ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Jadi mengenai suaranya enggak. Siapa dulu nih? Ana dulu? Silakan. Siapa ini yang mengatur lalu lintas? Ya. Ana, Ustaz. Jamal, Ustaz.
Ya, tadi Ustadz katakan di Mushaf Indonesia sama Mushaf Madinah itu ada beberapa rosem yang tidak ditulis oleh Syekhon gitu ya, atau betul. tidak ditulis. Nah, itu ditulisnya sama siapa, Ustadz? Kemudian yang kedua, di Mushaf Madinah utamanya ya, di situ dituliskan bahwa Mushaf ini dobetnya riwayat fulan, rosemnya riwayat fulan. Sementara yang Ustadz jelaskan tadi dari disertasi Ustadz tadi menjelaskan bahwa ternyata di mushaf ini pun ada beberapa riwayat dari rasamnya itu. Nah, kenapa di mushaf itu ditulis hanya riwayat fulan saja begitu, tidak dituliskan riwayat fulan sekian atau bagaimana Ustaz? Ahmad. Baik. Yang pertama terkait dengan deviasi ya, yang tidak ada riwayat. Itu sebenarnya nanti antum saya kasih link aslinya ya. Kalau nanti memang bisa download sendiri, bisa diketik di googling ya. Mukhtasar At-Tabyin PDF yang 5 jilid. Itu jilid pertamanya adalah dirosah. Ya. Kalau saya bisa tunjukkan. Jadi ini jilid 1 ini ya. Ini jilid satunya. Ini berisi dirosah ya. Ini meskipun dicetak mujamma, di kitab ini dijelaskan ada sekitar 32 kata dalam Mushaf Madinah yang rosemnya tidak Abu Daud. Nah, nanti apa saja itu 32 itu ada di buku ini. Ya, ini sudah saya masukkan di sini. Ketika membandingkan saya sertakan di sini. Jadi mengacu siapa, riwayat siapa. Contohnya gini. Ketika Mushaf Madinah menuliskan aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Ya, nanti dicek itu di juz 10 ya. Aja'altum siqayatal hajj, siqayah setelah qaf ada alif, wa imaratan ya, siqayah wa imarah. Itu dengan itsbatul alif itu dalam kitabnya aslinya itu tidak ada. Abu Daud mengatakan falaisat li riwayah. Nah, gitu kan? Falaisat li riwayah. Belum mengatakan saya tidak punya riwayat tentang ini. Nah, tapi penggunaan alif itu kemudian diketemukan dari tulisan muridnya, generasi setelahnya maksud saya. Yang tadi saya sebut namanya Al-Balansi. Ya, Al-Balansi. Dalam kitabnya Al-Munsif. Sayang Munsifnya tidak ada sudah. Beberapa riwayatnya sudah diselamatkan oleh Al-Kharraj dalam kitab Mawridud Dham'an itu. Tadi itu yang covernya kita jelaskan. Jadi misalkan gitu. Makanya dalam ta'rif biasanya akan dibuka ya. Ta'rifnya dibuka. Saya sebutkan ya. Misalkan Mushaf Madinah itu ketika bikin ta'rif, kalau cetakan awal waqad ru'a fi dzalika ma naqalahu asy-syaikhan. Gitu. Waqad ru'a fi dzalika ma naqalahu asy-syaikhan Abu Amr Ad-Dani wa Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah ma'at tarjih tsani 'inda al-ikhtilaf. Titik. Jadi rasamnya mengacu asy-syaikhan Abu Amr dan Abu Dawud, kalau khilaf diikutkan Abu Dawud. Titik. Ya. Setelah tahun 2004 kalau saya tidak salah, itu kemudian ditambahkan. Saya tidak tahu apakah karena buku ini. Ya, ini kan yang nahqiq orang Mujamak juga nih, Dr. Syirsal ini. Orang Mauritania sebenarnya. Aljazair kalau tidak salah Mauritania. Orang Aljazair. Judul kitabnya apa, Ustaz? Barusan judul kitabnya? Mukhtasar At-Tabyin. Ini Mukhtasar At-Tabyin li Ija'it Tanzil. Ya. Mukhtasar At-Tabyin. Tadi yang slide literatur tadi ada, yang sampingan Al-Muqni. Beliau mengatakan begini. Jadi di dalam kitab Mukhtasar At-Tabyin li Ija'it Tanzil, apa tadi? Saya lupa. Barusan saya tadi ngomong apa? Setelah tahun 2004 ya. Oke. Setelah tahun 2004. Ya. Ta'rif yang tadinya waqad ru'a fi dzalika ma naqalahu Syaikhan Abu Amr Ad-Dani wa Abu Dawud Sulaiman Ibnu Najah ma'at tarjih tsani 'inda al-ikhtilaf, itu titiknya dihapus, ditambah. Ya, ditambah. Nanti tanya ya Fikri ini. Redaksinya ditambah begini. Waqad yu'khadhu biqauli ghairihima. Nah ini jawab pertanyaan antum tadi. Untuk memasukkan ulama-ulama selain Syekhon, ya, agar yang imarah siqayah itu tercover dengan ta'rif tadi. Waqad yu'khadhu biqauli ghairihima, ya. Terkadang. Jadi aghlabiyah saja. Jadi tarjih dengan Abu Dawud itu umumnya. Tapi nanti ada beberapa, ya, ada beberapa yang mengambil pada selain keduanya, ya, selain keduanya. Itu. Jadi selain keduanya
itu salah satunya adalah Al-Munsif ya, Al-Balansi itu. Al-Balansi. Itu sama ini juga bukan orang Timur Tengah, dia orang Andalus ya, Andalus. Saya kira itu. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Apa? Ustaz Jamal. Pertanyaan kedua tadi apa? Ya, tentang ya tadi saat di mushaf Madinah itu kan tertera apa sebenarnya sudah Ustaz jawab tadi. Oh ya. gitu. Ya oke. Lebiah dari apa riwayat atau rosam tertentu itu kenapa tidak ditulis secara lengkap gitu seperti itu. Ya itu jawabannya. Nah, ya. Termasuk di kitab gitu. Nanti di Ta'rif Mushaf Indonesia sama. Di Ta'rif Mushaf Indonesia sama. Jadi kesimpulannya gini, saya tambahkannya. Tidak ada satupun mushaf di dunia Islam ya yang berani menuliskan bahwa rosemnya hanya ngikutin satu imam. Misalkan Abu Dawud saja, Abu Amr saja. Karena tadi pasti ada beberapa riwayat yang tidak diriwayatkan oleh imam-imam tersebut. Mungkin Ustaz tahu ada alasan tertentu, Ustaz? Kenapa? Alasan tertentu kenapa tidak memakai satu riwayat saja begitu untuk penulisan rosem? Karena sulit. Ya, karena sulit. Termasuk kitab ini ya. Nih. Kitab yang menurut saya itu termasuk gede banget ini. Masih kelihatan ya di slide ya. Nasrul Marjan fi Rasminat bil Quran. Kalau dilihat di pengantarnya, kenapa kemudian An-Naiti Al-Arkati ini menulis? Karena ketika beliau membaca kitab-kitab Rasul itu kebanyakan tidak tuntas gitu ya. Ada yang di sini disebut, di tempat lain nggak ada riwayat. Makanya dia mengatakan di pengantar mukaddimahnya itu, jadi kitab ini kitab-kitab yang lain beliau katakan la yusminu wa la yughni min ju' katanya. Jadi saya lagi kepengin melihat tapi ternyata keterangannya nggak ada. Makanya ketika beliau menulis kitab Nasrul Marjan, dia sengaja bikin berpanjang-panjang. Kebayang kan 16 jilid itu isinya apa? 16 jilid ya. Kalau buku saya cuma 1 jilid. Kalau antum mau melihat harganya di Surabaya itu 2 juta berapa? Ada kawan saya yang beli di sana. Kebetulan saya beli langsung dari Mesir itu. Ya. Beli langsung di Mesir. Jadi kalau alasannya kenapa ya karena sulit. Sulit. Yang kedua ya karena tulisan itu tidak satu-satunya ya, tidak satu-satunya. Yang ketiga, ini yang juga perlu kawan-kawan ketahui ya. Nanti jawaban saya ini bisa dibuka juga dalam kitab Tarikhul Mushaf karya Syekh Abdul Fattah Al-Qadi ya, Tarikhul Mushaf. Beliau katakan bahwa penulisan Al-Qur'an dengan tarjih riwayat, ini poinnya, dengan tarjih riwayat Asy-Syaikhan itu baru muncul di awal abad 19. Ya. Tepatnya di masanya Ridwan Al-Mukhallalati. Tadi yang punya kitab Irsyadul Qurra wal Katibin. Jadi beliau yang pertama kali menginisiasi. Kata beliau, sebagaimana dikutip oleh Al-Qadi itu mengatakan, kitab Rosem ini kan banyak sekali dari abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Tadi bagannya sudah kita baca. Tapi kenapa tulisan Al-Quran ke Maliki masih ada yang pakai alif? Ya, Al-Alamin masih ada yang pakai alif. Dan seterusnya. Kenapa dia tidak dikembalikan ke kaidahnya gitu ya? Itu juga bukan persoalan mudah di masa beliau ya. Makanya di tahun 1923 itu dapat momentum ya, dapat sokongan dari Raja Fuad, kemudian dapat sokongan lagi dari Al-Azhar, Mesir. Baru kemudian lebih banyak diterima secara aklamasi di dunia Islam. Makanya kalau kawan-kawan mungkin besok yang mau studi banding ke Lajnah di Taman Mini, nanti bisa lihat ya manuskrip-manuskrip kuno lama kita yang dari abad 17, 16, 18. Jangan bermimpi dapat mushaf dengan tarjih riwayat. Ya. Itu sudah sesuai ya, sudah di mana-mana ya. Mushaf terbitan Irak, ya bahkan Saudi Arabia saya punya kopian sebelum tahun 80, sebelum dirinya Mujamma. Itu juga sama, Maliki pakai alif, Alamin pakai alif, kitab pakai alif dan seterusnya. Ya karena memang dunianya seperti itu. Pernah saya tanyakan ke kepala Lajnah Murajaah Pakistan ya, Syekh Mian Tahanawi itu waktu beliau diundang Lajnah ke Indonesia. Saya tanyakan apakah Rosem itu pernah mengalami fatrah ya? Ya, karena kitabnya ada, tapi ternyata upaya mentarjih itu baru tahun abad 19 gitu ya. Tapi jawaban beliau juga sama kayak pengantarnya Syekh An-Naiti tadi, la yusminu wa la yughni min ju'. Beliau mengatakan ke Al-Faqih mengatakan bahwa
Ya kalau ada yang jelas, kenapa nanya yang tidak jelas? Ya gitu ya jawabannya. Ya itu terserah ya. Intinya bahwa saya menduga ya, saya boleh berasumsi bahwa Rosem itu pernah fatrah. Upaya membangkitkan kembali kajian Rosem, mungkin baru belakangan terakhir, termasuk Karim ini, saya kira perlu diapresiasi ya, untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ilmu ini ada, ya, kajian ini ada, kitab-kitabnya ada. Selama ini orang taunya bahwa tulisan itu hanya satu, ya, satu. Padahal banyak riwayat. Dan saya kira ini menjadi, semoga menjadi jariah ya, bisa memahamkan orang. Akhirnya ya kita bisa bersinergi ya dengan perbedaan. Misalkan kita tetap mau milih Madinah, ya silahkan. Itu kan masalah kecenderungan ya, kecenderungan. Tetapi tidak kemudian menjadikan kita misalkan saling bully satu sama lain. Mushaf Bunda Utsmani misalkan. Saya lebih Utsmani dan seterusnya. Karena secara keilmuan dimungkinkan keduanya. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan kalau masih ada. Ada. Saya Ustadz. Ya. Silakan. Pertanyaan pertama, pada lafadz Ibrahim itu di surat Al-Hadid ditulis ya, sedangkan di Al-Baqarah tidak ditulis ya. Itu bisa kayak gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua, saya lihat pada lafadz Al-Lail itu kan lam ta'rif plus lail ya. Itu saya lihat tulisannya dihilangkan satu lamnya. Apakah ini juga terjadi pada huruf-huruf kata-kata lain yang diawali dengan huruf lam? Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, penulisan fathatain itu kan disertai dengan alif, baik alif yang lurus atau alif yang seperti ya. Nah, pertanyaannya, kapan fathatain itu disertai dengan alif yang lurus, kapan yang alif seperti ya, dan kapan tidak disertai alif? Ya, 3 pertanyaan itu, Ustaz. Jazakallah khairan. Baik. Yang pertama, terkait dengan kata Ibrahim. Betul memang di dalam Al-Quran, penulisan kata Ibrahim itu dibedakan. Ya. Sekali lagi ini riwayat ya. Riwayatnya adalah yang menggunakan ya, yaitu selain surah Al-Baqarah. Ya. Yang menggunakan ya adalah selain pada surah Al-Baqarah. Jadi kalau Al-Baqarah tanpa ya. Ya, tanpa ya. Dan ini sudah diteliti ya, sudah diteliti. Dalam Al-Qur'an itu ada 69 kata Ibrahim ya. Ada 69, 15 diantaranya ada di 15 diantaranya tersebar ya. Di Al-Baqarah ada 15 ya. Di surah Al-Baqarah ada 15 tempat ya. Dan semua ditulis dengan tanpa ya. Kenapa demikian? Ya. Jadi jawabannya adalah perbedaan penulisan Rosem Ibrahim dalam surah Al-Baqarah itu merujuk pada mushaf Utsmaniyah ya, yang dikirim ke Syam, jadi mushaf Asy-Syami, ke Kufah dan Basrah. Jadi 3 mashaf ini, mushaf Asy-Syami, Al-Kufi dan Al-Basri itu tiga-tiganya tidak menggunakan ya. Sementara mushaf Utsmani yang dikirim ke Madinah, Mushaful Madani, mushaf Al-Makki yang dikirim ke Mekah, dan yang disimpan oleh khalifah itu menggunakan ya. Demikian menurut jalur peneriwayatan Ad-Dani, Abu Dawud, Al-Kirmani, Asy-Syatibi, As-Sakhawi, dan Al-Mukhallalati. Ya, ini persoalan riwayat. Nah. Ya, jadi jawabannya adalah karena riwayat. Ya. Karena riwayat. Kemudian dalam Jamilatul Arbab, Al-Ja'bari itu menambahkan bahwa ya dibuang dalam mushaf Syam, Kufah, Basrah, semuanya berlaku hanya untuk surah Al-Baqarah saja, yang 15 tempat tadi. Sementara dalam mushaf Madinah, Mekah, dan mushaf Induk tetap dituliskan. Ya. Nah, diikatnya huruf yang dibuang dengan huruf ya, keterangannya menurut Al-Ja'bari, pada kata Ibrahim adalah untuk menjaga alif yang dibuang dari penulisan Ibrahim secara keseluruhan di dalam Al-Quran. Karena kata Ibrahim adalah termasuk kata ajam, sebagaimana disebutkan dalam Aqilatul Atraf, ya, dalam Asy-Syatibi di bait 149 ya, 149. Nanti lebih ringkasnya saya kirim ya. Ini juga pernah saya tulis, saya jawab di Facebook ya.
Karena ada yang bertanya terkait dengan Ibrahim itu kenapa berbeda. Itu yang pertama. Jadi intinya riwayat. Kemudian yang kedua tentang hadfu lam di al-lain. Ya, itu bagian dari hadf. Hadf. Sekali lagi nanti itu juga mengacu pada riwayat. Kemudian terkait fathatain, nah ini sebenarnya ilmunya dhabat ya, tidak masuk ke rosem. Jadi nanti bisa diteruskan ke Ustadz Laili Fadli. Tapi secara prinsip saya katakan begini, saya bisa menginformasikan ke penanya untuk dhabat ini ada kitab induk ya, ada kitab induk yang perlu juga untuk dibaca atau mungkin kapan waktu bisa dibedah oleh Ustadz Fihri. Untuk Ad-Dani beliau punya kitab Al-Muhkam. Ya, ada kitab Al-Muhkam fi Naqtil Masahif. Kemudian yang Abu Daud punya Usulul Dhabt, ya, Usulul Dhabt. Kalau mau lebih simpel ada Irsyadut Talibin ila Dhabtil Kitabil Mubin, ini karya Dr. Salim Muhaisin. Nah, intinya terkait pembumbuan bentuk fathatain yang di kita berbeda dengan di Timur Tengah, itu ada ketentuannya. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Ini saya tidak sebutkan detail karena nanti ranahnya di dhabt. Intinya kembali lagi bahwa sebagaimana rosem itu ada riwayat yang berbeda, dalam dhabt pun juga ada beberapa perbedaan nanti. Termasuk sistem warna, pewarnaan. Ya, ada yang menggunakan dhabt itu warna kuning. Ada warna merah, ada warna hijau dan yang lain. Ini nanti keterangannya bisa antum baca ya di kitabnya Al-Farmawi. Rosmul Mushaf wa Naqtuh ya. Wa Naqtuh itu dijelaskan naketnya itu warna apa, dipakai di kawasan mana. Itu detail dijelaskan di sana. Saya kira itu jawaban saya. Silahkan. Kalau Afwan Ustaz, ya, mungkin untuk sesi tanya jawab dicukupkan sampai sini saja. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Zainal Arifin Madkur yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh peserta Zoom yang telah mengikuti agenda acara pada sesi pertama ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah memberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Dan juga diharapkan kepada seluruh peserta Zoom untuk tetap mengikuti rangkaian webinar ini. Dan insya Allah materi kedua nanti masih memiliki keterkaitan dengan materi yang pertama, yaitu pengantar ilmu dhabt Al-Quran yang akan diisi oleh Ustadzuna Laili Al-Fadli. Baik, nanti untuk sesi kedua kita akan mulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu mari kita cukupkan sesi pertama pada webinar ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya live. Saudara Amit. Ya. Baik. Syukur. Sukses selalu. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika para peserta masih memiliki banyak sekali pertanyaan, jangan lupa untuk membeli buku karya Prof. Dr. Zainal Arifin Madkur tentang perbedaan Rosem Utsmani pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Untuk itu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Insyaallah.
Alhamdulillah.